Kalau bekam ini, dan itu ada pembuluh darah kapiler, dan kita tahu bahwa sel darah merah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mitos atau fakta berikutnya, kerokan bisa menyembuhkan demam. Dalam penelitiannya di-share di Cina sekitar 4-5 tahun yang lalu, aku share juga di Instagram, memang ada efektivitas untuk kerokan membantu proses penyembuhan masuk angin alias gejala infeksi demam. So fakta anjir. Kerokan ini memang bukan dianggap sama dokter juga bingung ya, tapi banyak orang melakukan. Jadi kalau di penelitian Cina, nanti aku share jurnalnya, aku sudah sempat baca juga, walaupun perlu penelitian lebih lanjut, jadi mungkin kita akan mendata kayak apakah kerokan bisa menyembuhkan COVID tuh kan. Tapi kalau bukan menyembuhkan COVID ya, si kerokan ini itu bisa masuk angin itu adalah gejala lain, nama lain dari demam, nyeri. Jadi kalau orang kena infeksi bakteri atau virus, gejala utamanya adalah greges-greges, nyeri sendi, tulang, badan gak enak, demam, terus kayak kembung bersendawa terus. Itu bukan karena anginnya masuk lewat puser, bukan. Terus habis itu ininya dikasih salon pas pusernya, bukan. Itu karena infeksi, dan biasanya infeksinya adalah infeksi virus atau bakteri. Nah, kerokan ini biasa di punggung itu ternyata tidak menciderai kulit. Kan banyak yang bilang kerokan itu menciderai kulit. Ternyata dari penelitian di jurnal ini, si kulit ini tidak dicederai, tetapi justru dia membuat pembuluh perifer ini menjadi dilatasi. Nah, pembuluh perifer itu pembuluh kecil-kecil di bagian pinggiran yang dilatasi atau melebar, itu menyebabkan sel peradangan itu menjadi rame jalan ke situ. Jadi kayak dibukain jalan, otomatis proses perlawanan ke bakteri menjadi lebih cepat. So bisa efektif tuh. So kalau kamu masuk angin kerokan sembuh, itu memang ada teori medisnya. Itu emang bagus, Pak. Iya. Kerokan itu. Ya, tapi jangan sampai berdarah juga, Ji. Kerokan itu awal mulanya dari Cina. Serius? Kerokan dari Cina. Bedanya dengan bekam gimana, Pak? Kalau bekam ini, bekam ini itu dia sistemnya hampir mirip sama kerokan, tapi dia menyerot di pembuluh darah kapiler. Jadi pada dasarnya sama. Kita kan tahu ada namanya pembuluh darah kapiler, dan teori ya. Kalau aku belum baca jurnal bekam, belum mempersiapkan karena itu topik yang sangat panjang dan sensitif. Jadi aku akan bahas di topik sendiri. Bekam ini tuh secara teori medis dia kan kayak nyedot di punggung. Dan itu ada pembuluh darah kapiler, dan kita tahu bahwa sel darah merah itu tiap 120 hari sekali diganti, dan pasti ada yang nempel, jadi bilirubin, jadi ferritin, jadi apapun lah, jadi kayak gitulah. Nah, bekam ini tujuannya menyedot di pembuluh darah bagian kapiler sehingga memperlancar area peradangan. Jadi yang banyak adalah sel darah merah yang segar ngisi ke situ, dan akhirnya membuat sel sama kayak kerokan, sel peradangan ke situ. Bekam ini akan efektif kalau dilakukan secara bagus dan steril, karena kan ada darah di situ kan. Bukan darah kotor sih, sebenarnya sel darah merah nyari sekarat. Itu yang dilakukan bekam. Jadi bekam ini mempercepat proses penyembuhan dari peradangan juga. Kalau teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya agar bekam itu kelihatan bersih setiap saat. Oke, simak videonya baik-baik. Ini sebelumnya kopnya sudah saya bersihkan, sudah steril, sudah siap pakai, tapi hanya warnanya ada seperti nggak bening di kopnya. Kita lihat ya, memang seperti ini. Ini seperti kayak ngembun, tapi cuma kotor, kayak
Ya, sebelumnya memang sudah saya bersihkan, direndam di sabun selama minimal 1 jam, terus dibersihkan, terus dimasukkan, saya semprot alkohol. Ini memang nggak bersih. Ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kelihatan kinclong lagi seperti baru. Ambil tisu. Ini saya menggunakan minyak zaitun. Ya, nanti teman-teman boleh kalau mau mencoba pakai minyak yang lain, tapi saya menyarankan pakai minyak zaitun yang baunya itu tidak menyengat. Diratakan di bagian luarnya dulu seperti ini. Bila sudah, di bagian dalamnya. Coba kita bandingkan sama yang belum dioles minyak. Ini kan yang sudah dioles minyak, ini yang belum, seperti itu. Ya. Inilah contohnya agar kop bekam itu kelihatan selalu bersih. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau komen, ada yang mau kasih saran, boleh di bawah ini ya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.